Selamat malam, jemaat yang kasih Tuhan. Lagu tadi mengantar kita firman hidup kekal. Tadinya saya pikir satu lagu sebelumnya saya sudah bakal diundang maju karena lagunya Suaramu Kurindukan, gitu kan. Jadi, merindukan suara firman Tuhan. Ternyata masih ada satu lagu lagi untuk mengantar kepada khotbah, tapi nggak apa-apa. Dan hari ini kita ingin berlanjut dalam pembelajaran akan kitab Ayub. Jadi mari kita buka Ayub pasal yang ke-32. Ayub pasal yang ke-32. Dan kita akan membaca pasal ini. Dan saya akan membacakannya. Saya tidak akan ajak kita silih berganti karena banyak jemaat masih pakai TB1, ya, terutama yang pakai handphone, karena TB2 belum ada di handphone. Jadi kayak tadi baca firman Tuhan, jadi yang di atas baca TB2, yang di bawah baca TB1. Gitu. Jadi agak sedikit clash, gitu ya. Memang ini suatu masa transisi, ya. Bagusnya nanti kita nggak usah pakai TB1, TB2, pakai TB3. Nanti pakai yang terjemahan kita, tapi belum ya, masih kalau perjanjian lama masih jauh sih. Perjanjian baru kita sudah minimal fondasinya sudah ada, tinggal diperbaiki saja. Oke, jadi untuk ini saya akan bacakan, silakan memperhatikan Ayub pasal yang ke-32 di sini ya. Ketiga orang itu pun menghentikan sanggahan mereka terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya benar. Bangkitlah amarah Elihu bin Barakhel, orang Bus dari kaum Ram. Amarahnya itu bangkit terhadap Ayub yang menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Amarahnya juga bangkit terhadap ketiga sahabat itu karena mereka mempersalahkan Ayub, meskipun tidak dapat memberi sanggahan. Elihu menangguhkan bicaranya dengan Ayub karena mereka lebih tua daripada dia. Tapi setelah dilihatnya bahwa mulut ketiga orang itu tidak lagi memberi sanggahan, bangkitlah amarahnya. Lalu Elihu bin Barakhel, orang Bus itu berkata, "Aku masih muda dan kamu sudah berumur, oleh sebab itu aku malu dan takut mengemukakan pendapatku kepadamu. Pikirku, biarlah yang sudah lanjut usianya berbicara, dan yang sudah banyak jumlah tahunnya memaparkan hikmat. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Bukan hanya orang yang lanjut umurnya yang mempunyai hikmat, bukan hanya orang yang sudah tua yang mengerti keadilan. Oleh sebab itu aku berkata, dengarkanlah aku pun akan mengemukakan pendapatku. Ketahuilah, aku telah menantikan kata-katamu, aku telah memperhatikan pemikiranmu, hingga kamu menemukan kata-kata yang tepat. Kepadamulah kupusatkan perhatianku, tetapi sesungguhnya tiada seorang pun yang membuktikan Ayub bersalah. Tiada seorang pun di antara kamu menyanggah perkataannya. Jangan berkata, kami sudah mendapat hikmat, hanya Allah yang dapat mengalahkan dia, bukan manusia. Perkataannya tidak tertuju kepadaku, dan aku tidak akan menjawabnya dengan perkataanmu. Mereka bingung, mereka tidak dapat memberi sanggahan lagi, mereka tidak dapat berbicara lagi. Haruskah aku menunggu karena mereka tidak bicara? Karena mereka berdiri di sana dan tidak memberi sanggahan lagi. Aku pun hendak memberi sanggahan pada giliranku. Aku pun akan mengemukakan pendapatku. Karena aku penuh dengan kata-kata, semangat yang ada dalam diriku mendesak aku. Sesungguhnya batinku seperti anggur yang tidak mendapat jalan udara. Seperti kirbat baru yang akan meletup. Aku harus berbicara supaya merasa lega. Aku harus membuka mulutku dan memberi sanggahan. Aku tidak akan memihak kepada siapapun dan tidak akan menyanjung-nyanjung siapapun. Karena aku tidak tahu menyanjung-nyanjung. Jika demikian, maka segera pembuatku akan mencabut nyawaku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu pada kami, bahwa di pertengahan minggu ini, di tengah kesibukan kami memiliki waktu
dan Engkau memimpin langkah kami ke tempat ini, sehingga kami bisa berkumpul sebagai satu jemaat, kami bernyanyi secara jemaat, kami sekarang ini mau mendengar firman-Mu, kiranya Engkau yang pimpin Tuhan. Dan sebentar nanti kami akan berdoa secara jemaat juga, Engkau yang kiranya mendengarkan doa kami. Terima kasih Tuhan, pimpin kami agar kami memahami kebenaran-Mu dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan yang sudah mengikuti seri kitab Ayub yang sudah kita cukup banyak pasal, sudah sampai 32, sudah kita mulai dari entah tahun berapa, gitu, tahun kesekian, dan sudah sampai di sini, maka kita tidak asing lagi dengan apa yang terjadi. Namun masuk ke pasal 32 ini membuka suatu lembaran baru. Kita memasuki suatu bagian baru di dalam kitab Ayub, karena kitab Ayub itu pertama ada pendahuluan dulu. Dalam pendahuluan itu kita diperkenalkan kepada Ayub, siapa dia, kesalehannya, kemudian apa yang terjadi pada dia. Dan tentu sebelum apa yang terjadi kita dikasih lihat sesuatu yang tidak mungkin diketahui manusia selain disingkapkan Tuhan, yaitu percakapan antara Tuhan dengan iblis. Nah, ini yang memimpin kepada akhirnya Ayub mengalami segala malapetaka yang dia alami di situ. Dan kita diceritakan semua itu. Lalu masuklah kita kepada bagian selanjutnya, yaitu Ayub didatangi oleh 3 orang temannya, yaitu Elifaz, Bildad, dan Zofar. Dan satu bagian yang panjang sekali dalam kitab Ayub adalah mereka berdebat. Mereka saling sanggah menyangga. Itu sudah kita lihat ada 3 ronde, di mana tesis utama dari ketiga temannya ini adalah bahwa Ayub, kamu pasti menderita seperti ini karena ada suatu dosa yang besar, engkau menyembunyikan suatu kesalahan, oleh karena itu bertobatlah saat ini supaya engkau dipulihkan. Sedangkan Ayub mati-matian berkata, tidak, aku tidak melakukan kesalahan besar, aku tidak menyembunyikan apa-apa, aku bukan menderita begini karena ada suatu dosa rahasia yang aku lakukan. Itu. Nah, selesai sampai di sana, terakhir sekali adalah pembelaan Ayub terakhir, sudah kita lihat pasal 31. Nah, masuk ke pasal 32 di sini, kita diperkenalkan secara tiba-tiba kepada tokoh yang kelima sekarang. Jadi ada Ayub, kemudian 3 temannya, muncul lagi tokoh yang baru. Dan kita dikasih tahu namanya adalah Elihu di sini ya. Elihu. Nah, siapa Elihu ini? Cukup misterius memang. Karena dia tiba-tiba muncul. Kita tahu bahwa dia orang yang relatif lebih muda. Dikatakan dia lebih muda daripada Ayub dan 3 temannya. Siapa dia? Gitu kan? Dan terutama lagi bagaimana kita harus menanggapi pidatonya atau ceramah dia, karena beberapa pasal selanjutnya dari pasal 32 sampai 37, jadi 6 pasal total, Elihu akan berbicara. Dan bicaranya dia ini ditujukan terutama kepada Ayub, karena kita baca tadi dia marah kepada Ayub gitu. Dan 6 pasal dia bicara tanpa diganggu, tanpa diinterupsi. Ya, Ayub tidak menginterupsi dia, ya, 3 temannya tidak menginterupsi dia. Jadi dia bicara saja, bicara panjang, cukup panjang ya, 6 pasal dia bicara di sini. Dan bagaimana kita harus menanggapi kata-katanya si Elihu ini? Kalau ketiga temannya Ayub kita sudah dapatkan, kita sudah bahas. 3 temannya Ayub ini seringkali mereka menyatakan kebenaran umum yang benar, tapi kemudian mereka memberikan penerapan yang salah dan mereka menuduh Ayub dengan salah. Itu sudah kita bahas. Tapi bagaimana dengan Elihu? Gitu kan? Bagaimana dengan Elihu? Apa yang dia katakan ini, bagaimana kita harus menanggapinya? Nah, kalau kita melihat buku-buku dan literatur, sudah tidak usah dibicarakan lagi, pasti ada banyak sekali pendapat, ya, ada banyak sekali pendapat, banyak sekali posisi. Ada yang berkata bahwa Elihu di sini ya tidak lain dengan, miriplah dengan 3 temannya Ayub, yaitu si Elifaz, Bildad, dan Zofar. Ini hanya versi yang lain. Dan ada sebagian komentator yang berpendapat seperti itu, bahwa Elihu ini tidak perlu terlalu banyak kita dengarkan juga, ya, karena dia mirip dengan 3 temannya Ayub. Toh dia juga marah sama Ayub, dia juga menuduh Ayub melakukan suatu kesalahan, lain sebagainya, sehingga kita tidak perlu terlalu pusing dengan si Elihu ini. Tetapi
kalau kita perhatikan sepertinya posisi seperti itu agak sulit dipertahankan. Ya. Pertama, kalau misalnya kata-kata Elihu ini tidak perlu kita perhatikan, untuk apa Tuhan taruh di sini kan? 6 pasal gitu ya. Kalau ini hanya sekedar mengulang saja argumennya Elifaz, Bildad dan Zophar, kenapa lalu Tuhan taruh di sini? Untuk apa? Untuk apa lagi kita mengulang lagi apa yang Elifaz katakan atau Bildad katakan atau Zophar katakan di sini? Selain itu, kalau kita teliti dengan seksama, ya, dan memang sebenarnya untuk bisa menarik kesimpulan tentang Elihu ini, kita harus melihat semua pidato dia. Jadi kita harus baca 6 pasalnya ya. Tapi tentu tidak mungkin kita lakukan hari ini. Jadi kita kasih kesimpulannya dulu lah, begitu istilahnya, kayak semacam spoiler. Bahwa kalau kita perhatikan pidato dia atau ceramah dia, kita akan menemukan walaupun ada hal-hal yang mirip yang dia katakan dengan Elifaz, Bildad dan Zophar, namun secara keseluruhan ternyata berbeda. Ya, secara keseluruhan berbeda. Di mana Elihu memang marah kepada Ayub, dan Elihu memang menganggap Ayub salah, tetapi ada suatu perbedaan yang krusial. Di mana 3 orang temannya Ayub menuduh Ayub, kamu berbuat salah sehingga kamu menderita. Artinya dia menderita karena dosa, dia menderita karena ada kesalahan besar, begitu. Sebaliknya Elihu tidak menuduh demikian. Elihu membalik itu. Ayub, karena kamu sedang dalam penderitaan, maka kamu menuduh Allah. Jadi kalau temannya Ayub berkata bahwa Ayub itu menderita karena berdosa, sebaliknya Elihu berkata, Ayub, kamu berdosa karena kamu menderita. Jadi penderitaan kamu menyebabkan kamu mau membela diri dan seolah-olah menyalahkan Allah jadinya. Gini. Jadi ada suatu perbedaan yang krusial antara apa yang dikatakan oleh Elihu, nanti kita akan lihat, dengan ketiga orang temannya. Selain itu kita dapatkan juga kalau kita masuk ke pasal 38, jadi mulai pasal 38 nanti giliran Tuhan yang bicara. Dan pada kesimpulan akhirnya Tuhan menegur ketiga temannya Ayub. Tuhan bilang sama Elifaz, Zophar dan Bildad ini, kalian telah ngaco, kalian telah berbuat salah, kalian telah ngomong yang salah. Dan Tuhan bahkan menulahi mereka dan hanya mau menyembuhkan mereka ketika Ayub berdoa untuk mereka. Nah, Tuhan tidak mengecam Elihu. Jadi Tuhan mengecam kata-katanya Elifaz, Bildad dan Zophar, tapi Tuhan tidak mengecam sama sekali Elihu. Jadi ini juga memberikan kita sedikit keyakinan bahwa apa yang dikatakan Elihu tidak sama dengan yang dikatakan oleh Elifaz, Bildad dan Zophar di sini. Dan selain itu, Elifaz, Bildad dan Zophar tidak diperkenalkan sehebat si Elihu ini, minimal dalam hal genealoginya atau keturunannya ya. Kita bahkan tidak tahu misalnya Elifaz itu bin siapa atau apa lain sebagainya. Tapi kalau kita perhatikan Elihu di sini diperkenalkan ya. Ayat 2, Elihu bin Barakeel, dikatakan dia orang Bus dari kaum Ram. Nah, walaupun hari ini kita kalau disuruh melacak ini tentu kita tidak bisa melacaknya lagi. Tapi minimal ini memberikan suatu bobot kepada orang ini, gitu ya. Ketika seseorang diperkenalkan sampai kepada leluhurnya, kaumnya dan lain sebagainya, sepertinya ini ada orang yang ada kepentingannya, ada suatu bobot pada dirinya, begitu. Nah, semua ini untuk memberikan kesimpulan bahwa kita akan berlaku baik, adalah baik bagi kita untuk memperhatikan apa yang Elihu akan katakan di sini. Karena nanti kita akan lihat bahwa kesimpulannya adalah bahwa Elihu adalah semacam pengantar sebelum Tuhan menjawab Ayub. Nanti akan kita lihat pasal 38. Sebelum Tuhan menjawab Ayub, ya, ada seorang manusia lain, yaitu Elihu di sini, yang berbicara untuk membela keadilan Tuhan. Ya, dan itu adalah Elihu. Ya, sehingga apa yang Elihu akan katakan dalam 6 pasal ini akan sangat berguna. Nah, itu secara keseluruhan. Sekarang kita masuk ke pasal 32 secara spesifik yang adalah porsi kita pada hari ini, karena kita belum baca yang 33, 34 dan lain sebagainya. Pasal 32 di sini adalah semacam pendahuluan. Jadi Elihu bersiap-siap nih, dia mau bikin argumen tapi dia kasih pendahuluan. Pendahuluannya panjang juga, saudara ya. Tapi di dalam pendahuluan ini ada pelajaran yang indah juga bagi kita. Ya. Di mana tema utama di sini adalah bahwa
Elihu mengajar kita tentang hikmat sebenarnya. Ya, mengajar kita tentang hikmat. Ingat bahwa Ayub adalah termasuk dalam wisdom literature atau disebut literatur hikmat atau kitab-kitab hikmat. Ya. Nah, seringkali kita kalau berpikir tentang Ayub itu adalah kitab tentang penderitaan. Oh, Ayub menderita. Dan benar, ini adalah kitab tentang penderitaan. Tapi penderitaan bukan hanya untuk penderitaan saja, tapi ada pelajaran di dalamnya kan, ada hikmat. Makanya Ayub masuk dalam kitab-kitab hikmat. Dan kita masih ingat bahwa di pasal 29 sebelumnya, 28 sorry, Ayub baru saja mengemukakan bahwa hikmat itu begitu penting walaupun begitu sulit didapatkan. Nah, di pasal 32 di sini dalam pendahuluannya Elihu, dia akan mengajar kita tentang hikmat, terutama hikmat yang didapat dari Tuhan. Oke, dan apa itu yang diajarkan oleh Elihu dalam pendahuluannya? Kita akan lihat dalam 3 poin di sini. Tidak termasuk ayat 1 sampai 5. Ayat 1 sampai 5 memperkenalkan Elihu. Tapi kemudian ayat 6 sampai ayat 10 kita lihat di sini. Poin yang pertama adalah bahwa hikmat dari Allah bisa didapatkan. Ya. Hikmat dari Allah bisa didapatkan. Sekali lagi, coba kita intip sedikit kalau Anda punya Alkitab yang ini yang gampang dibuka-buka, Alkitab fisik. Makanya saya tetap lebih senang Alkitab fisik ya. Karena jauh lebih gampang untuk buka kanan kiri sebenarnya, browsing. Dan di Ayub pasal 28 di sini judul yang diberikan Elai adalah manusia tidak dapat menemukan hikmat. Ini sudah kita bahas juga. Dan di pasal ini Ayub menggambarkan betapa hikmat itu susah dicari. Ya, susah dicari. Dan ujung-ujungnya hikmat itu ada pada siapa? Hikmat itu ada pada Allah. Itu adalah kesimpulan akhirnya. Ya, di ayat 23, Allah mengetahui jalan ke sana dan lain sebagainya. Oke, jadi hikmat itu ada pada Allah, tetapi penekanannya sekarang, balik lagi ke pasal 32, adalah bahwa hikmat yang dari Allah ini tersedia, bisa didapatkan oleh manusia. Nah, coba kita lihat di ayat 6 sampai ayat 10. Pertama Elihu berkata, "Aku masih muda, kamu sudah berumur. Oleh sebab itu aku malu dan takut mengemukakan pendapatku kepadamu." Dan kita tidak tahu berapa umur Ayub. Ya, ada orang yang menebak, ini tebakan saja, bahwa umur Ayub itu pada waktu dia sakit itu adalah 70 tahun. Ya, itu tebakan. Kenapa mereka menebak 70 tahun? Kalau kita lihat di Ayub 42 ayat 16 di terakhir sekali, bahwa setelah episode penderitaannya Ayub masih hidup 140 tahun lagi. Ya, Ayub masih hidup 140 tahun lagi. Dan lalu ditebak katanya karena Tuhan menggandakan semuanya untuk Ayub kan. Setelah dia sembuh dari penderitaannya, sembuh dari sakitnya kan, Tuhan kasih dia 2 kali lipat katanya dari semuanya. Yang tadinya untanya berapa lalu hilang semua, Tuhan kasih 2 kali lipat. Dombanya Tuhan kasih 2 kali lipat. Nah, sehingga ditebak, ini sekali lagi tebakannya, bahwa umurnya juga dikasih 2 kali lipat lagi. Jadi kalau 140 itu 2 kali lipat, berarti waktu menderita Ayub itu 70 tahun begitu. Tapi sekali lagi ini hanya murni tebak-tebakan sih gitu ya. Alkitab tidak mencatat Ayub sebenarnya umur berapa pada waktu dia menderita. Tapi yang jelas sudah cukup berumur, sehingga si Elihu ini berkata, "Ya, aku lebih muda daripada kalian." Dan biasanya orang yang tua itu dianggap berhikmat. Ya, biasanya orang yang sudah berumur, yang sudah beruban, itu dianggap berhikmat, dia memiliki hikmat. Mengapa? Karena dengan bertambahnya umur seseorang, dia makin banyak pengalaman. Dia punya waktu untuk mengobservasi banyak hal. Ya, dia belajar dari apa yang dia alami, dan biasanya itu benar, seperti itu. Ya. Namun demikian, tidak berarti semua orang yang berumur itu lalu berhikmat. Karena ada juga orang yang sudah berumur tapi secara rohani sangat bodoh sebenarnya. Dan tidak punya hikmat sama sekali. Begitu. Jadi oleh karena itu usia bukanlah jaminan bahwa seseorang punya hikmat. Apalagi kalau kita bicara mengenai hikmat yang dari Allah. Yang bertentangan dengan hikmat dunia. Yang kadang-kadang berbeda
sama sekali dengan apa yang dunia anggap pintar atau apa yang dunia anggap hebat dan lain sebagainya. Dan usia tidak menjamin bahwa orang memiliki hikmat yang dari Allah itu. Nah, melainkan kalau kita bicara mengenai hikmat dari Allah, kalau begitu bukan masalah berapa banyak tahun yang sudah Anda lalui, tapi berapa banyak tahun yang sudah Anda lalui bersama dengan Tuhan, kalau gitu ya. Atau berapa banyak Anda sudah belajar dari Tuhan. Karena hikmat itu ujung-ujungnya sumbernya adalah dari Tuhan. Dan ini yang ditekankan oleh Elihu. Coba kita balik ke Ayub pasal 32. Ya. Ayat 6, ayat 7 dikatakan, pikirku biarlah yang sudah lanjut usianya berbicara dan yang sudah banyak jumlah tahunnya memaparkan hikmat. Oke, jadi tadinya dia bilang, aku ngalah sajalah, kalian lebih tua mestinya lebih berhikmat kok. Ya. Tapi di ayat 8 dia berkata apa? Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Nah, ini salah satu ayat kunci di bagian ini. Ya, ternyata hikmat itu tidak terletak pada usia. Hikmat itu tidak terletak pada, apalagi banyak orang ya, hikmat terletak pada usia, hikmat terletak pada yang kaya misalnya, atau hikmat terletak pada orang yang berkuasa. Ternyata tidak. Ya. Ingat bahwa hikmat itu ujung-ujungnya dari Tuhan. Dan katanya roh yang di dalam manusia. Nah, siapa yang menciptakan roh manusia? Ya Tuhan. Jadi kita bisa membaca ayat ini, Elai taruh rohnya ini kan R kecil ya. Kalau kita perhatikan, Elai terjemahkan roh yang di dalam manusia, dia kasih R kecil di situ. Kalau ini R kecil, berarti maksudnya roh manusia itu sendiri. Roh yang di dalam manusia, maksudnya roh manusia. Jadi maksudnya begini, Tuhan ciptakan manusia punya roh yang bisa memahami hikmat gitu, bisa memahami Tuhan, bisa memahami hal-hal rohani. Ya. Tetapi ingat bahwa dalam bahasa asli tidak ada huruf besar, huruf kecil, jadi itu penafsiran. Ya. Dan sebenarnya bisa juga dipahami bahwa mungkin roh yang dimaksud oleh Elihu di sini adalah R besar begitu. Ini maksud adalah roh kudus, gitu. Roh Tuhan itu sendiri. Gitu. Dan kalau itu yang dimaksud, maka bahwa hikmat itu tidak berasal dari usia, sekali lagi, tidak berasal dari hal-hal yang lain, ya, tetapi berasal dari penyingkapan roh Tuhan kepada kita. Atau ketika roh Tuhan mengajar seseorang, gitu, maka orang itu memiliki hikmat di sini. Ya, dan ini memang benar, saudara kasih Tuhan. Ujung-ujungnya kita kembali kepada bahwa hikmat itu sumber utamanya dari Tuhan. Jadi sekali lagi, bukan masalah Anda sudah berapa usia, Anda sudah berapa banyak tahun, tapi sudah berapa banyak kita belajar dari Tuhan. Dan memang orang yang sudah berusia, dia punya kesempatan, bisa jadi dia memang sudah banyak belajar dari Tuhan. Maka ya memang, kalau begitu benarlah dia berusia dan berhikmat. Gitu. Karena dia memakai usianya atau dia menjalani usianya dengan banyak belajar dari Tuhan, berjalan dalam hidup ini bersama dengan Tuhan. Ya, maka orang demikian ya memang akan berhikmat, memang benar begitu. Tapi sekali lagi, usia dengan sendirinya tidak menjamin hikmat. Ya, melainkan apa yang bisa kita dapatkan dari Tuhan di sini. Di dalam Alkitab ada cukup banyak contoh orang-orang yang muda. Ya, namun karena mereka belajar dari Tuhan, karena mereka bergantung kepada penyingkapan dari Tuhan, ya, karena mereka punya suatu akses kepada Tuhan dan kepada firman-Nya dan kepada hikmat-Nya, maka mereka jauh lebih berhikmat dari orang-orang sekitarnya, bahkan yang sudah tua sekalipun. Ada contoh-contoh dalam Alkitab seperti itu. Misalnya, salah satu contoh adalah Yusuf anak Yakub, ya, seorang yang masih muda, bahkan dia adalah anak ke-11 dari bapaknya. Nah, jadi kakak-kakaknya semua sudah lumayan tua, dia masih muda di situ. Namun ternyata dia yang paling berhikmat di antara semua keluarganya. Dan saking berhikmatnya dia, kemanapun dia pergi, dia sukses. Dia dijual jadi budak pun, saking hebatnya, saking berhikmatnya dia, ditempatkan di bagian apa, bagian itu berhasil. Sehingga tuannya merasa, wah ini budak yang satu ini hebat sekali. Saya taruh di atas divisi ini jago. Saya taruh lebih tinggi lagi, makin hebat. Akhirnya kesimpulan tuannya apa? Kalau gitu saya taruh dia atas seluruh rumah saya. Dan itu membuat rumah Potifar waktu itu menjadi sukses luar biasa sebelum disabotase oleh istrinya sendiri. Gitu ya. Dan akhirnya
Yusuf harus keluar, dan ketika dia masuk ke penjara pun sukses lagi di penjara. Itu contoh orang muda yang tapi punya hikmat. Ya. Contoh lain orang muda yang punya hikmat adalah Daniel. Misalnya. Daniel juga masih muda ketika dia dibuang ke Babel. Namun di situ karena dia mendapatkan hikmatnya dari Tuhan, karena dia berpegang kepada firman Tuhan, maka dia menjadi lebih berhikmat dari semua yang lain, bahkan dari Nebukadnezar sekalipun. Nah, coba kita lihat ayat-ayat firman Tuhan, misalnya di Mazmur pasal 119. Kita lihat Mazmur pasal 119. Ada prinsip yang penting di sini, yang ditulis oleh kemungkinan yang Daud ada yang menulis Mazmur 119, ayat 98 sampai ayat 100 di sini. Dan bagaimana kita bisa menjadi berhikmat? Mazmur 119 ayat 98, perintahmu membuat aku lebih bijaksana dari musuh-musuhku, sebab itulah yang menyertai aku selama-lamanya. Ayat 99, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu lah yang kurenungkan. Ayat 100, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Dan tentu kita paham bahwa Mazmur 119 ini setiap ayatnya, hampir setiap ayatnya menyebut firman Tuhan dengan nama yang berbeda-beda. Ya, disebut perintah di ayat 98, peringatan di ayat 99, dan titah di ayat 100. Tapi ini memungkinkan ketika kita berpegang kepada firman Tuhan yang adalah penyingkapan dari Tuhan, berisikan hikmat Tuhan, maka dikatakan kita bisa menjadi lebih bijaksana daripada musuh kita, daripada pengajar kita bahkan, daripada orang yang lebih tua. Karena sekali lagi hikmat bukan terletak pada hal-hal itu, melainkan hikmat berasal dari Tuhan. Oleh karena itu kita memerlukan penyingkapan dari Tuhan, namun ini tersedia bagi kita. Jadi hikmat dari Allah bisa didapatkan. Oke, kita balik lagi ke dalam Ayub pasal yang ke-32 di sini sekarang ya. Dan saya masih ingat waktu saya mulai berkhotbah, prinsip ini saya pegang dengan baik. Ya. Saya mulai berkhotbah, kalau nggak salah waktu saya umur 16 tahun. Jadi masih sangat muda pada waktu itu. Saya berkhotbah di Pemuda, berkhotbah di berbagai tempat ya, di Grafe di sini. Dan kadang-kadang sebagai orang yang masih sangat muda berpikir juga, wah ini saya khotbah sedangkan yang duduk di sini orang-orang yang sudah jauh lebih berumur. Gitu. Ya, saya sendiri sudah jauh lebih berumur daripada waktu 16 tahun. Gitu. Jadi sudah mengalami banyak tahun juga, tapi ya kita bisa berkhotbah pada orang yang sudah 60, 70, 80 tahun dan sebagainya. Ya. Tapi apa yang menjadi confident kita sebagai seorang pengkhotbah? Ya tentu bukan hikmat alamiah. Ya, karena kalau bicara mengenai kepintaran, pengalaman hidup dan sebagainya, ya mungkin orang-orang yang sudah berdekade-dekade itu memiliki jauh lebih banyak pengalaman. Gitu kan? Tetapi yang kita pegang kalau kita adalah seorang pengkhotbah yang memiliki firman Tuhan adalah bahwa saya bukan menyampaikan pendapat saya. Kalau saya menyampaikan pendapat saya, ya saya tutup mulut saja gitu. Lebih baik pendapat dia yang didengarkan. Ya. Tapi saya menyampaikan firman Tuhan. Gitu. Saya menyampaikan firman Tuhan, dan ini adalah sumber dari hikmat segala hikmat. Ini lebih tua dari siapapun. Ini lebih tua dari siapapun yang ada di ruangan ini atau dimanapun di seluruh dunia. Oke, kita lanjut lagi di sini. Sekarang kita lihat ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Ya. Di Ayub pasal 32 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16. Tadi hikmat Allah bisa didapatkan, sekarang hikmat Allah perlu didapatkan. Jadi bukan hanya bisa didapatkan, tersedia, tapi sangat diperlukan. Sangat diperlukan. Mengapa? Karena kalau tidak ada hikmat dari Tuhan, tidak ada penyingkapan, tidak ada bantuan dari Tuhan, maka dunia ini akan debat kusir saja. Karena tidak ada standar kebenaran, kita akan debat kusir saja. Ya. Dan itu yang terjadi. Elihu intinya berkata, aku dari tadi dengerin kalian, tuh nggak ada kesimpulannya gitu. Itu inti yang dia katakan di ayat 11 sampai ayat 16, ya kan? Ayat 11 dikatakan, ketahuilah aku telah menantikan kata-katamu, aku telah memperhatikan pemikiranmu. Kepadamu lah kupusatkan perhatianku, ayat 12. Tapi nggak ada hasilnya. Dari sisi teman-teman Ayub, tidak seorang pun yang membuktikan Ayub bersalah. Ya, tidak, dan Ayub juga terus berkata dia benar, lain sebagainya. Jadi
tidak ada kesimpulannya, tidak ada solusinya. Ya, bahwa intinya kan ada suatu ketidakpahaman di sini. Ayub bilang dia tidak bersalah, tetapi berdasarkan tiga temannya ini punya suatu pemahaman filosofi bahwa cuman orang bersalah yang menderita seperti ini. Ya, bahwa penderitaan Ayub ini hanya akan terjadi kepada orang yang fasik saja. Nah, sehingga ada suatu mismatch di situ. Ayub bilang saya tidak bersalah, sedangkan menurut pemahaman umum mestinya cuma orang bersalah yang kena seperti ini. Tapi tidak ada solusi. Mereka tidak bisa memberikan suatu jawaban. Jadi apa solusinya gitu? Apakah Ayub bohong? Apakah dia memang ada dosa sembunyi yang Ayub mati-matian bilang tidak ada? Atau apa? Atau mungkin pemahaman ini yang salah gitu kan? Jadi tidak ada kesimpulan yang bisa mereka sampaikan gitu. Mengapa? Ya karena mereka berkutat ya, terutama tiga teman Ayub di sini berkutat bukan mencari hikmat Tuhan, tapi berdasarkan pengalaman mereka, berdasarkan pemahaman yang sudah mereka dapatkan dari dulu, bahwa ya seperti itulah dunia ini. Kalau kamu orang baik, kamu pasti akan diberkati Tuhan. Kalau kamu orang jahat, kamu pasti akan dihukum Tuhan. Dan mereka melihat ini tanpa memperhatikan hal-hal lain, misalnya bahwa Tuhan bisa punya tujuan dalam mengizinkan penderitaan, atau ada waktu Tuhan yang harus dipahami dan sebagainya. Jadi mereka tidak memahami nuansa-nuansa itu. Ya, dan karena mereka tidak punya hikmat Tuhan, oleh karena itu Elihu di sini menekankan, kalau aku dengerin kalian ya, tanpa hikmat Tuhan, tanpa tadi pengertian dari Yang Maha Kuasa, ya nggak ada ujung pangkalnya, ya. nggak ada hasilnya. Oleh karena itu hikmat Tuhan bukan saja bisa didapatkan, tapi perlu didapatkan, Baru kita bisa bergerak maju, baru kita bisa memiliki pemahaman yang jelas di sini. Oke, dan tentu ya, ada ayat firman Tuhan yang mendukung ini. Coba kita buka Amsal ya. Amsal pasal 29 misalnya. Amsal 29 ayat 18. Nah, ini satu ayat yang indah juga. Amsal 29 ayat 18 berbunyi, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Kata menjadi liar di sini, kalau dalam King James dia terjemahkan jauh lebih keras lagi ya. The people perish katanya, atau hancurlah rakyat. Ya, kalau tidak ada wahyu, hancurlah rakyat. Ya, rusaklah rakyat begitu. Dan benar. Ya. Nah tentu wahyu di sini bukan dalam pengertian selalu harus ada wahyu yang baru. Tapi wahyu yang sudah Tuhan singkapkan. Jadi kalau manusia tidak bisa mengakses atau tidak mau mengakses penyingkapan Tuhan, kalau itu tidak tersedia bagi mereka, kalau mereka mengabaikannya, maka pasti hancur. Pasti rusak. Rakyat pasti rusak. Dan kita tidak usah jauh-jauh, sejarah sudah membuktikannya. Ya. Ketika dan sebenarnya saya banyak tahun yang lalu ada satu buku, kalau nggak salah nama judulnya, saya lupa, 1492 atau apa begitu. Buku itu di Gramedia ada banyak dijual itu. Dan buku itu bercerita bahwa pada tahun itu sebenarnya ada armada Cheng Ho, atau armada ini dari Cina gitu kan, yang udah kemana-mana istilahnya memenangkan lah, menguasai ya, antara lain kayak Asia Tenggara dan lain sebagainya begitu. Sementara di Eropa itu masih kalah waktu itu. Jadi pada masa itu Eropa masih kalah dari Cina pada waktu itu. Karena di Cina waktu itu sudah ada berbagai penemuan ya, seperti printing percetakan, kemudian mesiu dan lain sebagainya. Jadi waktu itu, buku itu bercerita kalau misalnya waktu itu armada Cina ketemu dengan armada Eropa yang ditaklukkan waktu itu. Karena waktu itu Cina masih lebih maju daripada Eropa. Ya. Tetapi kenyataannya kan tidak terjadi seperti itu sejarah. Gitu. Tiba-tiba di abad ke-16, jadi 1500-an, Eropa bangkit. Lalu muncul revolusi industri segala macam, sehingga akhirnya Eropa jauh lebih maju dari Cina dan yang tempat-tempat lain dalam beberapa ratus tahun kemudian. Gitu. Tapi ada faktor apa gitu? Ada faktor apa yang tiba-tiba membuat Eropa begitu maju pada waktu itu? Sebenarnya faktor rohaninya adalah apa yang terjadi pada abad 16. Reformasi, jadi keluar dari abad ke-8 dan
buahnya adalah Alkitab tersedia. Alkitab tersedia. Alkitab menjadi tersedia di Eropa, di Inggris akhirnya dimunculkan King James Version, segala macam, Alkitab disebar kemana-mana. Dan itu memicu kemajuan peradaban Eropa luar biasa, sehingga mereka jadi jauh lebih maju daripada yang lain, akhirnya masuklah ke zaman kolonialisme. Itu di situ. Ya. Nah, tetapi kita melihat juga, akhirnya masuk kepada abad ke-20, 21 apalagi, ya, mereka meninggalkan firman Tuhan. Mereka membuang firman Tuhan. Ya, dan apa yang terjadi? Ya, mereka akan nyungsep, gitu ya. Dan kita mulai melihat bahwa yang tadinya negara-negara yang dianggap begitu hebat, ya sekarang kok malah berantakan gitu. Banyak berantakan. Negara-negara Barat berantakan sekarang. Ya, dalam banyak hal berantakan. Gitu. Oke, coba kita balik lagi ke dalam Ayub ya, Ayub pasalnya yang ke-32. Nah, poin yang terakhir sekarang, kita sudah sedikit lewat dari waktu. Poin yang terakhir dari ayat 17 sampai ayat 22 di sini. Kalau tadi poin pertama adalah bahwa hikmat Allah bisa didapatkan, kemudian hikmat Allah perlu didapatkan. Maka poin yang terakhir di sini adalah hikmat Allah harus disampaikan. Jadi kalau Anda sudah dapat hikmat dari Tuhan, maka Anda punya tanggung jawab untuk membagikannya, untuk menyampaikannya, untuk meneruskannya kepada orang lain. Dan ini dialami oleh si Elihu sendiri, di mana dia menggambarkan, karena aku memahami ini, karena aku punya pemahaman dari Tuhan, gitu. Dia ingin membagikannya. Aku merasa penting sekali. Aku mendengar kalian debat ini nggak benar nih, gitu kan? Tuduhan-tuduhan dari 3 orang teman ini nggak mengena, gitu. Kemudian Ayub mau membela dirinya sehingga sepertinya Tuhan salah, sepertinya Tuhan tidak adil. Itu juga bikin aku marah, gitu kata Elihu. Ya. Dan oleh karena itu aku harus menjawab. Jadi aku punya suatu pengertian. Ya. Dia gambarkan aku seperti botol anggur yang ada sodanya mungkin, atau ada udaranya di dalamnya sehingga harus meletup begitu. Ini menggambarkan bahwa memang kalau kita sudah punya kebenaran, kalau kita sudah dikuasai oleh kebenaran, saudara kasih Tuhan, maka pasti mau nggak mau kita terdorong untuk memberitahu kepada orang lain. Ya. Nah, salah satu indikator apakah Anda sudah ditangkap oleh kebenaran atau tidak adalah apakah Anda punya dorongan dalam hati Anda bahwa saya perlu sampaikan pada orang lain. Ya. Karena ini kebenaran. Gitu. Saya mau minimal orang terdekat saya ikut diselamatkan. Saya mau mereka kenal kebenaran. Gitu. Kalau tidak ada dorongan itu sama sekali, patut dipertanyakan, Anda dapat kebenaran atau enggak? Karena orang yang dapat kebenaran itu tidak bisa dia menutupnya begitu saja. Dan kita dapatkan ini juga, Yeremia, kita nggak usah buka ya. Yeremia 20, Yeremia berkata, sebenarnya aku sudah mau melepaskan jabatan. Ya, karena Yeremia jadi nabi itu sengsara, dia bilang. Aku tidak mau lagi bernubuat, tapi ketika aku berkata demikian, Yeremia bilang, ada api dalam diriku yang tidak bisa aku tahan. Aku harus berbicara bagi Tuhan. Dan kita buka di dalam Amos pasal 3 di sini ya. Amos pasal 3 ayatnya yang ke-8. Okay. Amos pasal 3 ayat 8. Sebenarnya dimulai dari ayat sebelumnya, dia memberikan suatu pertanyaan yang jawabannya pasti ya, begitu, untuk mengantar kepada suatu pertanyaan rohani. Tapi kita fokus di ayat 8 saja. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Nah, itu ini ilustrasinya. Kemudian penerapan rohaninya, Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Jadi ketika Tuhan berfirman, ya, maka umat Tuhan atau hamba Tuhan mau tidak mau akan merespon, akan menjalankan fungsinya. Gitu ya. Kalau dia seorang nabi pada waktu itu, maka dia akan bernubuat karena Tuhan sudah berfirman. Dan kalau Tuhan sudah singkapkan kebenarannya kepada kita, Tuhan sudah percayakan kebenaran itu kepada kita, hikmatnya kepada kita, maka itu harus disampaikan, itu harus diberitakan. Nah, ini hikmat dari Allah yang bisa didapatkan, perlu didapatkan, dan setelah kita dapatkan harus disampaikan. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa firman-Mu bisa menjadikan kami berhikmat, bisa memberikan kepada kami begitu banyak hal yang indah, dan kiranya Engkau yang menolong supaya kami benar-benar menerapkannya dalam hidup kami dan bahkan memberitakannya kepada orang lain karena kebenaran-Mu menguasai kami. Pimpin kami Tuhan, sebentar kami akan berdoa. Kau yang pimpin kami berdoa nama Yesus Kristus. Amin.